Nah, ini untuk pendeteksian judul atau bab baru. Oh, maaf, untuk pendeteksian bab baru ini ada judulnya. Judulnya ditulis di tengah, kemudian ditebalkan. Tapi kalau pada kondisi tertentu atau kondisi lain, judul itu biasanya ditaruh di pinggir seperti ini, tidak di tengah, di margin kiri. Kemudian juga tidak ditebalkan, tapi itu merupakan judul. Makanya itu kenapa kita harus membedakan dokumen yang kita gunakan, atau kita harus memperbaiki dokumen yang ada sehingga dokumen itu sesuai dengan struktur yang diinginkan, struktur penulisan baku. Atau kita memilih dokumen, kalau kita menggunakan dokumen yang baku, kita gunakan dokumen yang baku semua. Atau kalau kita menggunakan dokumen yang tidak baku, misalkan cerpen, kita gunakan dokumen cerpen saja atau novel seperti itu. Itu satu suku. Cerpen, novel itu penulisannya satu suku itu. Kadang sesuai kaidah penulisan, kadang juga tidak. Contoh yang ketujuh yaitu satu subbab bisa dijadikan satu dokumen, atau satu dokumen sama dengan satu subbab. Satu subbab itu diawali dengan suatu subjudul. Subjudul ini biasanya diberi nomor urut berdasarkan judul bab keberapa dan nomor subbabnya. Nah, biasanya kalau di jurnal atau di buku, untuk penanda subbab ini seperti ini. Jadi ditulis menggunakan huruf tebal. Kemudian di sini ada penomoran 2.2. Di sini maksudnya di sini yaitu subbabnya ini terletak di bab 2, kemudian urutan yang kedua subbabnya. Jadi sebelum subbab 2.2 ini ada subbab 2.1 seperti itu. Lalu untuk subbab pada cerpen, nah ini pada cerpen sebuah subbab biasanya ditandai dengan suatu gambar atau tanda bintang yang terletak di tengah bab. Misalkan di sini cerpen Asma Nadia, ini untuk pengenalan subbabnya di sini ini ada tanda Asma Nadia seperti ini. Ini letaknya di tengah bab. Ini yang menunjukkan pergantian subbab. Lalu di sini ada gambar kucing seperti ini atau tanda bintang berjumlah 3, biasanya seperti itu. Ini untuk subbab pada cerpen. Kemudian untuk contoh ke-8, satu abstrak atau sinopsis ini bisa dijadikan sebagai satu dokumen. Jadi satu dokumen sama dengan satu abstrak, atau satu dokumen sama dengan satu sinopsis. Suatu abstrak atau sinopsis biasanya tersusun dari 1 hingga 3 paragraf. Tidak banyak. Biasanya terdiri dari setengah halaman. Suatu abstrak atau sinopsis yang terdiri dari 1 halaman itu sudah terlalu banyak. Jadi dia hanya ringkas saja. Biasanya terdapat tulisan abstrak untuk pengenalan pada abstrak. Kemudian yang pasti ada kata kunci, itu untuk abstraknya. Atau biasanya judulnya ada tulisan abstrak titik-titik-titik seperti itu. Kalau sinopsis, dia juga untuk pengenalan sinopsis ini ada kata-kata sinopsis seperti itu pada judulnya. Nah, keduanya ini mempunyai ciri yang sama, yaitu penjelasannya tidak banyak, paling tidak ya setengah halaman, yang terdiri dari mungkin 1 paragraf atau 2 paragraf. 3 paragraf ini saja terlalu banyak. Kemudian untuk kesimpulan tahapan parsing di sini, yang pertama yaitu kita menentukan data inputan yang akan kita gunakan pada proyek text mining ini. Saya ulangi lagi, satu dokumen itu bisa berisi 1 baris atau 1 kalimat
atau satu bab, atau satu subbab, atau satu tweet, atau satu buku, itu tergantung dari kalian sendiri yang menentukan di sini. Jadi harus dijelaskan di tahapan parsing ini, harus ditegaskan bahwa satu dokumen sama dengan satu apa, atau satu paragraf, atau apapun itu. Kemudian untuk memudahkan pemrosesan, biasanya inputan data ini diletakkan di notepad, karena notepad ini hanya membaca file tulisan saja. Jadi kalau ya tulisan atau angka ya, maksud saya di sini untuk tabel atau gambar kan notepad tidak menerima inputan itu. Kalau misalkan kesulitan untuk memprogram dengan notepad, ya bisa ditulis, bisa disimpan di database, itu terserah. Sebisa mungkin jangan di Word, karena Word itu dia masih bisa mendeteksi gambar, simbol, dan lain sebagainya, dan kita ini yang diambil hanya teks saja. Kemudian sebaiknya penggunaan data input dibedakan antara data cerpen atau data yang kurang terstruktur dengan data ilmiah yang penulisannya terstruktur. Karena struktur penulisan bentuk paragrafnya berbeda, jadi kalau kita mencampur kedua data input itu takutnya kita sendiri yang kewalahan. Satunya sudah bagus penulisannya, satunya masih amburadul. Jadi nanti kita sendiri yang yang memperbaiki tulisan malah capek nanti. Sebelum kita masuk ke metode, kita sudah capek duluan. Makanya di sini sebaiknya kita bedakan saja antara data input yang tulisannya terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Itu tadi alasannya. Kemudian alasan lain yaitu struktur bahasa yang digunakan pasti beda. Karena kalau data ilmiah itu pasti menggunakan bahasa baku. Jadi kita tidak perlu lagi tidak perlu banyak-banyak memperbaiki penulisan ya, karena bahasanya yang kita gunakan sudah bahasa baku, dan juga singkatan-singkatan itu jarang. Kalau pada cerpen, nah bahasa yang digunakan ini bahasa gaul, begitu juga dengan tweet ya. Bahasa yang digunakan ini bahasa gaul, jadi kadang kita harus merubah bahasa gaul itu menjadi bahasa yang baku atau bahasa yang semi baku. Nah ini selanjutnya yaitu mempelajari deteksi paragraf dan kalimat beserta katanya. Ini juga penting karena kita nanti pada tahapan mulai pre-processing data kita harus mempelajari kita harus mengenal kata per katanya. Jadi kita harus bisa mendeteksi kata. Kemudian ada beberapa metode text mining ini yang memang dia itu meminta kalimat, bentuk kalimat dan bentuk paragraf itu harus terdeteksi. Itu ada beberapa text mining yang memang seperti itu, minta pendeteksian kalimat dan paragraf. Makanya di sini kita harus mengerti benar penanda kata itu seperti apa, penanda kalimat itu seperti apa, penanda paragraf seperti apa. Itu wajib kita pelajari. Kemudian penentuan data input akan mempengaruhi seluruh proses dan hasil text mining. Makanya kenapa di sini untuk penentuan data input di sini harus benar-benar kita persiapkan, mulai dari data yang akan kita gunakan itu apa, kemudian bacaan yang kita pilih itu, file-filenya itu yang kita pilih atau yang kita gunakan itu harus benar-benar dipilih. Kalau kita menggunakan bahasa baku, alangkah baiknya file yang kita gunakan itu bahasa baku semua. Jadi kita harus bisa memilih file yang benar-benar siap untuk digunakan, yang benar-benar cocok untuk kita gunakan pada saat proses text mining ini. Kalau memang kita menggunakan cerpen atau novel, ya kita gunakan cerpen atau novel. Bedakan pada saat kita menggunakan jurnal seperti itu. Makanya di sini saya menekankan
sebaiknya bedakan data, apakah data yang kita gunakan itu cerpen atau data ilmiah, karena itu nanti akan mempengaruhi seluruh proses dan hasil text mining. Walaupun sebenarnya kalaupun toh dicampur antara cerpen dan data ilmiah tadi itu dicampur enggak apa-apa sih, cuman ya itu nanti hasilnya pasti akan beda. Pasti akan baik kalau kita menggunakan satu data, misalkan data yang seragam. Kalau kita menggunakan data ilmiah ya ilmiah semua. Jadi kalau data yang kita gunakan sesuai dengan struktur ya kita gunakan file yang sesuai struktur semuanya. Tapi kalau kita menggunakan cerpen atau novel ya kita gunakan cerpen atau novel semua. Itu alasannya. Untuk tahapan parsing saya akhiri sampai sekian ini. Lalu kita lanjutkan ke tahapan kedua, yaitu tahapan lexical analysis. Untuk tahap lexical analysis ini sering disebut sebagai tokenisasi atau tokenization. Pengertiannya di sini yaitu proses pemotongan string input berdasarkan tiap kata penyusunnya. Jadi tadi inputannya kan berupa file bacaan. File bacaan itu terdiri dari banyak kata, paragraf, kalimat, dan lain sebagainya. Nah, untuk tokenisasi ini, tahapan ini yaitu kita mengambil kata per katanya yang menyusun bacaan tadi itu. Kemudian pada prinsipnya proses ini adalah memisahkan setiap kata yang menyusun suatu dokumen. Hasil dari tahapan lexical analysis ini yaitu berupa word list atau kumpulan kata berupa string yang saya singgung tadi. String itu yaitu berupa huruf A sampai Z baik huruf besar maupun huruf kecil. Kemudian di situ ada istilah token. Token itu maksudnya kata ya. Kalau di text mining untuk istilah kata itu nanti disebut token. Nah, untuk flowchart lexical analysis secara garis besar ini dimulai dengan adanya dokumen. Lalu dari dokumen tadi itu dipisahkan menjadi tem-tem atau token-token. Kemudian lalu menghasilkan token hasil proses tokenisasi. Antara istilah tem dengan token itu sebenarnya istilahnya sama, nanti kita pelajari. Kalau token itu sebenarnya hasil dari proses tokenisasi, tapi kalau tem itu hasil token setelah proses stemming, pendeteksian frase, dan lain sebagainya. Lalu pada tahapan tokenisasi ini ada tahap apa saja sih? Nah, itu yang pertama di sini ada tahap cleaning, yaitu proses pembersihan dokumen dari komponen-komponen yang tidak memiliki hubungan dengan informasi yang ada pada dokumen, seperti tag HTML, link, dan script, menghilangkan username dan password. Jadi tahapan pertama pada tokenisasi atau lexical analysis. Jadi kita lihat dulu bacaannya, apakah bacaannya itu benar-benar bacaan yang kita maksud, atau di situ bacaan tapi masih ada skripnya. Nah, kalau memang ada skripnya ya kita hilangkan skripnya hingga tertulis bacaan saja di file tersebut. Itu proses pertama pada tokenisasi ini. Yang kedua, mengubah kata yang tidak baku menjadi kata baku. Kemudian mengganti singkatan atau menghapus singkatan
Jadi mengganti singkatan menjadi kata baku atau menghapus singkatan tersebut. Juga memperbaiki penulisan kata yang salah. Nah, semua itu dilakukan di tahapan ini. Karena kata yang sama maksudnya, tapi penulisannya berbeda, itu di komputer dianggap dua kata yang berbeda. Misalkan ada kata tahapan. Ada dua kata tahapan, kata tahapan yang pertama tulisannya benar, tahapan yang kedua tulisannya salah, misalkan kurang N jadi tahapa, seperti itu. Jadi kalau manusia tahu ya bahwa dua kata itu walaupun satunya penulisannya benar, satunya penulisannya salah, maksudnya manusia tuh tahu bahwa kedua kata itu maksudnya tahapan. Tapi kalau komputer nggak bisa. Jadi tahapan yang penulisannya benar itu dihitung sebagai kata pertama, sedangkan tahapa atau tahapan yang penulisannya salah itu dihitung sebagai kata kedua yang berbeda makna. Makanya di sini kenapa kita juga harus memperbaiki penulisan kata yang salah. Lalu setelah bacaan tadi itu siap untuk diproses, anggap semua tulisannya sudah benar, strukturnya sudah benar. Nah, tahapan selanjutnya di sini yaitu pembacaan setiap kata per kata atau di sini proses tokenisasinya. Termasuk di sini yang diambil abjad, simbol, angka dan tanda baca selain gambar ya. Kemudian di tahap ini kata yang berulang dianggap satu kata. Misalkan di sini kata kupu-kupu. Kupu-kupu itu kan aslinya terdiri dari dua kata. Nah, ini dianggap satu kata. Sekaligus pencatatan keterangan token. Maksudnya seperti ini. Suatu kata atau token itu dia termasuk pada kata keberapa, baris keberapa, paragraf keberapa. Seperti itu. Dia posisinya ada di mana. Nah, itu dicatat di sini. Tapi di sini tidak ditampilkan di antarmuka di user ya. Dia kerjanya di balik layar. Nah, ini sesuaikan dengan metode yang digunakan. Untuk pencatatan keterangan token ini sesuaikan dengan metode text mining yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita tidak membutuhkan pencatatan token yang tidak detail ya kita tidak perlu mendetail. Mungkin jika suatu text mining itu tidak membutuhkan pencatatan keterangan kata atau token secara lengkap, ya cukup hanya dengan pemberian informasi, misalkan token itu terletak urutan keberapa, itu sudah cukup. Tapi ada beberapa metode text mining itu yang juga membutuhkan keterangan token itu yang sangat detail. Jadi dia itu termasuk token keberapa, baris keberapa, paragraf keberapa, itu harus direcord, harus disimpan. Jadi semua itu tergantung dengan metode text mining yang akan kita gunakan. Lalu langkah selanjutnya setelah kita mengambil kata per kata dari suatu bacaan beserta juga keterangan katanya, lalu langkah kita yaitu menghilangkan atau menyembunyikan angka, tanda baca, simbol, dan karakter lain selain huruf alfabet. Karena sekali lagi saya utarakan bahwa text mining ini hanya mengambil kata atau memproses kata berbentuk string saja, yaitu huruf alfabet. Karena karakter-karakter tersebut dianggap sebagai pemisah kata atau delimiter dan tidak memiliki pengaruh terhadap pemrosesan teks. Di tahap ini juga kita juga menghilangkan pengulangan kata. Misalkan kata yang berulang seperti tadi contohnya kupu-kupu, itu cukup ditulis satu kali saja, yaitu kupu. Biasanya diambil kata yang terdepan.
Kalau ada kata melihat-lihat, berarti yang ditulis di situ yaitu melihat. Seperti itu. Jadi kata berulang ditulis 1 kali. Kemudian langkah terakhir pada tahapan lexical analysis itu yaitu melakukan proses case folding, di mana semua huruf pada token diubah menjadi huruf kecil. Nah, ini belum ada peneliti yang menyertakan alasannya kenapa harus diubah menjadi huruf kecil. Jadi case folding itu mengubah huruf menjadi huruf kecil semua. Nah, secara garis besar ini saya buatkan flowchart untuk tahapan lexical analysis. Nah, ini tidak semua harus diikuti ya, tergantung kebutuhannya. Jadi mulai dari file bacaan tadi yang ada, kita lakukan proses cleaning jika memang di file bacaannya itu ada skripnya, tapi jika tidak maka proses ini bisa diloncati. Sehingga nanti dari proses cleaning ini menghasilkan file bacaan yang bersih. Lalu kita lakukan proses mengubah kata tidak baku atau singkatan menjadi kata baku. Nah, ini pasti dilakukan proses ini. Ini menghasilkan file bacaan yang bersih dengan menggunakan kata baku. Lalu kita lakukan proses tokenisasi, yaitu pengambilan kata per kata dan juga pencatatan keterangan token. Nah, ini nanti hasilnya kumpulan token dan keterangan token. Lalu kita ke proses pengambilan token berupa string. Kalau token yang atas ini masih berupa token mentah ya, masih ada angkanya, masih ada simbolnya. Tapi kalau proses yang kedua ini kita menghilangkan karakter selain karakter string. Nah, jadi ini nanti hasilnya kumpulan token berupa string saja. Lalu kita lakukan proses case folding. Nah, ini hasil akhir dari tahapan tokenisasi ini yaitu kumpulan token berupa string dalam bentuk case folding. Jadi semua token itu sudah berbentuk huruf kecil semua. Nah, ini contoh hasil tokenisasi. Untuk yang bahasa Indonesia ya, ini contohnya. Contohnya ini ada teks, ada bacaan berisi namanya adalah Santiago. Santiago sudah memutuskan untuk mencari sang alkemis. Nah, hasil dari tokenisasi ini berbentuk kumpulan token yaitu berisi namanya adalah Santiago. Nah, di sini titiknya hilang. Kemudian Santiago sudah memutuskan untuk mencari sang alkemis. Titiknya juga sudah tidak ada. Sedangkan contoh tokenisasi untuk yang bahasa Inggris, di sini ada suatu bacaan yang berisi they are applied to the word in the text. Ya, jadi isi tokennya yaitu they are applied to the words in the text. Titiknya juga hilang. Jadi ini merupakan contoh hasil tokenisasi dari bahasa Inggris. Nah, kemudian untuk keterangan token, ini contohnya seperti ini. Jadi ini saya ambil dari tesis saya. Jadi di sini ada token, di mana satu token ini terdapat keterangan token. Misalkan di sini dia terletak pada baris keberapa, kolom keberapa, kemudian paragraf keberapa. Lalu di sini ada keterangan sekuen. Sekuen ini digunakan untuk keterangan pada metode selanjutnya. Jadi sekuen ini sama dengan paragraf. Jadi dia termasuk pada urutan paragraf keberapa. Sama, cuman istilahnya beda.
Kemudian di sini ada keterangan urutan kata keberapa. Jadi dia termasuk urutan kata pertama, kedua, atau selanjutnya. Ini merupakan contoh keterangan token. Berikut juga isi dari tokennya. Lalu pada proses tokenisasi ini ada istilah token, type, dan term. Token ini mempunyai definisi kata-kata yang dipisah-pisah dari teks aslinya tanpa mempertimbangkan adanya duplikasi. Contohnya di sini ada teks, apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo? Yang menjadi token di sini yaitu apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo. Ini tanpa diikuti tanda baca, tanda tanya, dan juga tanda petiknya tidak ada, harusnya seperti itu. Ini hanya bentuk penulisan saja. Kemudian ada istilah type. Istilah type ini jarang digunakan. Artinya yaitu token yang memperhatikan adanya duplikasi kata. Ketika ada duplikasi hanya ditulis sekali. Misalkan di sini ada teks berisi apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo. Ini untuk tab-nya karena di sini tidak ada pengulangan kata, berarti ya sama seperti sebelumnya. Tab-nya ini berisi apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah, seperti itu. Lalu kata yang terakhir, nah ini yaitu ada kata term, yaitu tipe yang sudah dinormalisasi atau dilakukan stemming, filtering, dan lain sebagainya. Jika di sini ada teks yang berisi apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah. Jika ada teks berisi apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo, maka hasil termnya di sini yaitu Culo, Boyo main bola depan rumah. Jadi kata apakah di kemudian tanda tanya sudah hilang. Jadi pada saat proses pre-processing data ini, pada saat awal-awal proses teks pre-processing kita menggunakan istilah token, tapi pada saat hasil akhir setelah pre-processing data kita menggunakan istilah term, seperti itu. Jadi jangan bingung dengan istilah token dan term. Kalau token itu kita ambil dari kata per kata dari suatu bacaan, tapi kalau term itu sudah melakukan proses pre-processing data, sehingga hasil akhirnya kita tidak menyebutnya sebagai token tapi sebagai term, seperti itu. Jadi dari ketiga istilah tadi kalau dijadikan satu seperti ini. Kalau ada teks berisi apakah Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo, hasil tokennya Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah Boyo. Untuk hasil tab-nya sama seperti token karena di sini tidak ada pengulangan ya. Jadi tidak ada pengulangan kata. Jadi Culo dan Boyo bermain bola di depan rumah. Jadi kalau ada penulisan pengulangan kata seperti kupu-kupu itu hanya ditulis sekali yaitu kupu. Itu masuk ke type. Kalau term, ini hasilnya Culo, Boyo main bola depan rumah. Kata-kata apakah dan di serta tanda tanya dihilangkan. Kesimpulan dari proses leksikal analisis ini, yang pertama yaitu proses cleaning ini dilakukan pertama kali pada suatu bacaan jika pada bacaan itu belum bersih, jadi masih ada skripnya. Proses cleaning ini diperlukan agar
script tidak ikut terproses dalam text mining. Jadi hanya fokus pada file bacaan yang akan kita olah pada text mining. Kemudian menggunakan kata baku itu untuk menyeragamkan kata. Karena tadi itu kita akan melakukan pembobotan kata. Semakin banyak kata itu masuk pada suatu bacaan, bobotnya akan semakin banyak juga. Kemudian penulisan kata yang salah ini akan dihitung dengan satu token tersendiri. Jadi kata yang salah itu dihitung sebagai dua kata yang berbeda. Nah, ini juga nantinya akan mempengaruhi bobot dan hasil perhitungan text mining. Lalu pembacaan kata per kata dan pencatatan keterangan setiap kata dilakukan untuk mendeteksi posisi kata. Sekali lagi, untuk pencatatan keterangan kata ini disesuaikan dengan metode text mining yang akan kita gunakan. Karena ada juga beberapa metode ini yang dia itu harus mengembalikan teks ke bentuk awal seperti bacaan semula. Nah, jadi karena bentuk awal bacaan, kemudian pada saat kita proses text mining kan bacaannya kan amburadul ya jadinya. Nah, itu kita kembalikan lagi ke bentuk awal bacaan. Nah, itu untuk mengembalikannya itu tadi kita butuh keterangan token per tokennya tadi itu. Tapi jika suatu metode tidak membutuhkan pengembalian bacaan semula, maka keterangan token tidak dibutuhkan, ya mungkin hanya dibutuhkan beberapa saja, mungkin posisi kata saja yang dibutuhkan. Lalu pada proses leksikal hanya membutuhkan data string saja. Ini yang harus diingat, hanya data string yang dibutuhkan, hanya huruf abjad, tidak yang lain, huruf A sampai Z baik besar maupun kecil. Kemudian penulisan string yang diminta pada text mining ini bentuknya case folding. Nah, ini alasannya kenapa belum ada yang menyebutkan. Ya mungkin untuk penyeragaman penulisan saja. Nah, untuk tahapan leksikal analisis atau tahapan tokenisasi ini saya akhiri dulu sampai di sini. Oke, saya lanjutkan ke tahapan yang ketiga, yaitu tahapan stop word removal atau disebut juga tahapan filtering. Definisi dari tahapan filtering atau stop word removal yaitu tahap pemilihan kata-kata penting dari hasil tokenisasi, yaitu kata-kata apa saja yang akan digunakan mewakili dokumen. Hasil dari proses stop word removal ini yaitu kumpulan token penting yang akan diproses pada text mining. Jadi kalau hasil dari proses tokenisasi tadi kan kumpulan kata-kata keseluruhan bacaan ya, hanya string, hanya karakter string saja yang diambil. Nah, kalau di stop word removal ini hasilnya kata-kata yang penting saja. Nah, kumpulan token-token dari tahapan tokenisasi tadi dikurangi lagi menjadi beberapa token pada proses stop word removal ini menjadi token penting saja gitu. Nah, secara garis besar tahapan stop word removal ini dari kumpulan token dari proses tokenisasi tadi itu yang bentuknya case folding itu dilakukan proses stop word removal. Pada proses stop word removal ini ada proses pembacaan kamus stop list atau stop word. Kamus stop list atau stop word ini berisi kata-kata yang tidak penting. Kemudian
ada proses juga mencocokkan kumpulan token dengan kamus top list. Jadi kumpulan token yang ada tadi itu dicocokkan dengan kamus top listnya tadi itu. Lalu ada proses menghapus token yang sama dengan kamus top list. Jadi jika ada token yang isinya sama dengan token yang ada di kamus top list, maka token tersebut dihapus. Tapi jika token itu tidak sama dengan kata yang ada di stop list, itu tokennya digunakan karena token itu termasuk token penting. Tadi kata yang ada pada kamus stop list itu kan termasuk kata-kata yang tidak penting. Jadi jika ada token yang sama dengan kamus yang ada di stop list, berarti token tersebut termasuk token yang tidak penting, makanya dihapus. Tapi jika token itu tidak sama dengan kamus stop list, maka token tersebut dianggap sebagai token penting, maka dilakukan pencatatan pada token tersebut atau token tersebut tidak dihapus. Makanya di sini hasil dari tahapan stop word removal di sini yaitu kumpulan token penting saja. Jadi token-token yang tidak penting itu sudah terhapus. Makanya jumlah tokennya pasti akan berkurang. Nah, ini untuk kamus stop list atau stop word yaitu berisi kata-kata yang tidak deskriptif atau tidak penting yang dapat dibuang dengan pendekatan back of word. Kita memiliki database kumpulan kata-kata yang tidak deskriptif atau tidak penting. Kemudian kalau hasil tokenisasi itu ada yang merupakan kata yang tidak penting dalam database tersebut, maka hasil tokenisasi itu dibuang. Contoh stop list dalam bahasa Indonesia yaitu untuk, sang, adalah, yaitu, sudah, dan lain sebagainya. Untuk stop list dalam bahasa Inggris, contohnya I am, you, want to, they, are, to, the, in, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya ulangi lagi untuk tahapan stop word removal ini. Jika ada token yang sama dengan file stop list, maka token tersebut dianggap sebagai kata yang tidak penting, sehingga token tersebut harus dihapus. Tapi jika token tersebut tidak sama dengan file stop list, maka token tersebut tidak dihapus karena token tersebut disebut sebagai token yang penting. Jadi tetap digunakan untuk proses selanjutnya. Nah, sebenarnya apa saja sih isi file stop list itu? Nah, untuk mengetahui isi dari file stop list itu kita pelajari jenis kata dulu yang ada dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata benda, seperti meja, kambing, guru, Ivan. Lalu ada kata sifat, itu seperti indah, bagus, bulat, egois, cantik. Lalu ada kata kerja, yaitu seperti menulis, pergi, berjalan, mendidih, pulang. Kemudian kata bilangan itu seperti 1, 2, ekor, buah, kilo. Ada kata ganti, contohnya saya, kamu. Kemudian ada kata penunjuk, itu contohnya ini, itu. Ada kata penyangkal, contohnya tidak, tak, tiada, bukan, tanpa. Kemudian ada kata depan, contohnya di, untuk, pada, antara, dari, daripada. Lalu ada kata penghubung, contohnya dan, atau, dengan, tetapi, namun, sedangkan. Ada kata keterangan, contohnya mungkin, kiranya, rasanya, agaknya, seringkali. Nah, lalu ada kata tanya, contohnya apa, apakah, mengapa, di mana. Ada kata seru, contohnya oh, ah, wah,
ya ampun. Lalu ada kata sandang, contohnya si, sang, kah, lah. Yang terakhir di sini ada kata partikel, contohnya per, tiap, dan lain-lain. Nah, dari jenis kata dalam bahasa Indonesia ini kita bedakan lagi untuk mengisi file stop list. Nah, kurang lebih isi kamus file stop list di sini seperti ini, terdiri dari kata sapaan, kata ganti, kata penghubung, kata keterangan, kata tanya, kata seru, kata sandang, kata partikel, kata penunjuk, kata penyangkal, dan kata depan. Kemudian kata bilangan itu biasanya juga masuk ke file stop list juga. Lalu ada kata yang sering muncul pada bacaan, walaupun kata tersebut bukan termasuk dari jenis kata yang saya sebutkan tadi, itu juga bisa dimasukkan ke file stop list. Lalu kata lain yang tidak memiliki arti penting pada bacaan. Kemudian singkatan seperti DLL, DSB itu juga bisa dimasukkan ke file stop list. Ada tambahan lagi, misalkan file jika ada kata, misalkan kata yang tidak menggunakan bahasa yang kita gunakan pada bacaan. Jadi misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia, kemudian pada bahasa Indonesia itu tiba-tiba ada bahasa Jawa di situ. Nah, lalu bahasa Jawa itu dia tidak banyak, mungkin hanya 1 atau 2 kata. Nah, itu bahasa Jawa itu tadi bisa dimasukkan ke file stop list juga. Jadi bahasa-bahasa yang tidak penting, yang tidak memiliki arti penting pada bacaan itu bisa dimasukkan ke file stop list. Nah, ini tadi yang sudah saya singgung tadi itu. Tahapan yang ketiga di sini yaitu mencocokkan kumpulan token hasil dari proses tokenisasi dengan kamus stop list. Jika suatu token sama dengan kamus stop list, maka token tersebut dihapus. Sebaliknya, jika suatu token tidak sama dengan kamus stop list, maka token tersebut tidak dihapus atau disimpan. Token ini bisa disebut sebagai word list atau kata penting. Lalu untuk word list di sini yaitu kata-kata yang deskriptif atau penting yang harus disimpan dan tidak dibuang dengan pendekatan back of word. Jadi pendekatan back of word ini maksudnya yaitu kita memiliki database kumpulan kata-kata penting. Kemudian kalau hasil tokenisasi itu ada kata yang merupakan kata penting dalam database tersebut, maka hasil tokenisasi itu disimpan. Contoh word list pada bahasa Inggris di sini seperti contoh sebelumnya yaitu ada applet, word, dan text. Lalu contoh word list dari bahasa Indonesia dari contoh sebelumnya di sini yaitu ada Santiago, namanya, mencari, memutuskan, dan alkemis. Ini bentuknya seperti ini, hasil dari stop word removal. Ini dari contoh bacaan yang tadi itu ada bacaan atau teks berisi they apply to the word in the text. Ini hasil dari stop word removal. Di sini tinggal apply, word, dan text, sedangkan kata yang lain ini dihapus. Lalu untuk contoh bahasa Indonesia dari teks sebelumnya yaitu yang berisi namanya adalah Santiago. Santiago sudah memutuskan untuk mencari sang alkemis. Ini hasil dari stop word removalnya yaitu namanya Santiago. Santiago memutuskan mencari alkemis. Ya itu, sedangkan kata yang lainnya sudah dihapus. Kemudian untuk alasan penggunaan stop word, di sini kebanyakan aplikasi text mining maupun information retrieval ini bisa ditingkatkan performanya dengan menghilangkan stop word. Akan tetapi secara umum web search engine seperti Google sebenarnya juga menggunakan stop word.
karena algoritma yang mereka gunakan berhasil memanfaatkan stopword dengan baik. Itu contoh alasan penggunaan stopword removal. Kemudian untuk kesimpulan dari stopword removal ini, di sini isi stop list dapat disesuaikan dengan kebutuhan, bisa ditambahi atau dikurangi dari stop list yang ada. Contoh kata bilangan dapat dijadikan file stop list jika bilangan itu tidak terlalu penting pada bacaan, tapi jika kata bilangan itu penting, maka jangan dijadikan sebagai file stop list. Umumnya stop list berisi kata yang tidak memiliki kata penting dalam bacaan. Tapi biasanya kata stop list itu juga diambil dari kata yang sering muncul pada bacaan, walaupun sebenarnya kata tersebut menurut kita termasuk kata yang penting. Misalnya kita mempunyai bacaan komputer, tentang komputer. Nah, ternyata kata komputer itu terlalu sering muncul di bacaan tersebut, makanya kata komputer bisa dimasukkan ke file stop list seperti itu. Kemudian kalian bisa membuat file stop list sendiri atau download dari internet seperti yang saya contohkan kemarin itu. Nah, dari hasil download file stop list yang ada di internet, kalian bisa menambahkan atau mengurangi isi dari file stop list itu tergantung dari kebutuhan kalian. Nah, file stop list ini bisa kalian simpan di database maupun di Notepad ataupun di Excel untuk proses text mining. Untuk contoh file stop list ini punya saya. Jadi ini file stop list saya dalam bentuk notepad. Ini yang saya gunakan pada tesis saya. Kemudian ini bentuk file stop list saya dalam bentuk Excel. Ini yang saya download dari internet. Maaf, ini enggak buka. Oh, ini. Nah, file stop list saya ini termasuk sudah saya modifikasi ya. Jadi dari kata yang tidak ada artinya, dalam bahasa Indonesia, dalam bacaan, ini saya tambahi dengan kata yang sering muncul pada file bacaan saya. Salah satunya di sini yaitu api. Api ini termasuk kata benda dan menurut kita itu termasuk kata yang penting. Tapi pada penelitian saya, api ini termasuk kata yang tidak penting, makanya kenapa api itu saya masukkan ke file stop list saya. Jadi seperti itu. Oke, untuk penjelasan saya mengenai text preprocessing untuk tahap parsing, kemudian tokenisasi sampai stopword removal, saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.